Assalamualaikum, Syurbana. Waalaikumsalam. Lama makin menunggu? Ya, belum. Enggak, jadi Ya. bagus di cuaca itu tak Ya, kesini, Dik? bagus. Oh iya, iya, mau ke wawancara nih, lama sekali mau wawancarai kita mengenai iya. aktivitas tak. Tapi kita ambil dulu lokasi tempat duduk yang bagus, Dik. Boleh, Iya. boleh. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan saksikan profil yang satu ini. Kalau begitu, ayo, mari jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Net TV Sulsel dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara Bukan Perempuan Biasa. Nah, seperti biasa di pagi hari ini ya, di pagi yang cukup cerah seperti itu, semoga cuacanya tambah cerah sebentar. Tentunya saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan narasumber. Ini salah satu narasumber yang sangat inspiratif juga. Beliau ini adalah Syuryana Farwita Samudin SE MM. Kalau begitu kita langsung sapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Nah, tadi saya sudah sebutkan nih namanya Syuryana Farwita Samudin SE MM. Iya. Itu kalau boleh dipanggilnya panggilannya apa nih? Wana saya. Wana. Iya. Panggil apa nih, Bu? Kak, Dek, sister. Kak aja deh. Kalau di kampus kan biasanya dipanggil Kak juga. Oh ya, panggil Kak ya? Iya. Oke, boleh. Nah, pemirsa, beliau ini merupakan organisatoris, aktivis, dan dosen atau akademis yang masih sangat muda seperti itu, dan beliau sekarang ini sedang menyelesaikan S3-nya, dan ini sangat luar biasa. Kalau begitu kita langsung saja ya ngobrol-ngobrol. Ya, berbicara mengenai Sista Wana ya, betul ya. Wana. Boleh tahu nggak memang aktivitasnya sekarang ini apa saja? Saya sambil menyelesaikan studi, saya juga banyak-banyak meneliti, menerbitkan jurnal, dan ngajar, tapi tidak begitu banyak karena aktivitas mengajar itu dibatasi pada saat pendidikan gitu. Oke. Kalau boleh tahu bidang mata kuliah apa nih yang diajarkan di kampus sebagai seorang dosen? Saya dosen manajemen dan saya mengajar manajemen sumber daya manusia, manajemen strategi, dan pengantar manajemen. Sesuai dengan backgroundnya ya, Iya. Ekonomi, Ya, begitu ekonomi. ya. Nah, kalau untuk latar belakang pendidikannya, kalau yang terakhir kan ini ekonomi ya, mungkin S2-nya gimana, mulai dari mungkin SD, SMP, SMA, apakah semuanya di Makassar, di Goa, atau di mana begitu? Saya SD di Tombolopao, tempat saya lahir. Goa ya? Iya. SMP juga Tombolopao, cuman pindah pas kelas 3 SMP ke Makassar, SMP 3 Makassar. Oh, jadi sejak SMP hingga perguruan tinggi semuanya Ya, di Makassar. ya. SMP sampai S3-nya nih di mana saja? SMP 3 Makassar, SMA 11 Makassar. Saya S1 S2-nya di Universitas Indonesia Timur. Kemudian lanjut S3 di Universitas Negeri Makassar. Kalau untuk S3-nya ini sudah tahap apa? Menunggu jadwal promosi. Menunggu jadwal promosi ya, Masya Allah. Ini semoga dilancarkan ya, Amin, amin. semua urusannya.
Nah, berbicara mengenai profesi sebagai seorang dosen hari ini, itu kenapa memilih profesi dosen? Doa orang tua kayaknya ya. Karena kalau menurut saya cita-cita bukan sebenarnya sebagai seorang dosen. Saya bercita-cita itu menjadi perempuan yang bekerja lalu digaji langsung gitu. Jadi saya Perempuan sekolah, yang bekerja langsung maksudnya digaji? di sekolah dan digaji. Kayak saya itu cita-citanya poluan, angkatan laut gitu-gitu. Tapi karena orang tua tidak mengizinkan itu, jadi ya sekolah dan akhirnya sampai sekarang. Berarti memang bisa dibilang lebih ke cita-citanya yang berhubungan dengan pertahanan negara ya. Ya. Berarti ini survive sekali dan struggle sekali berarti orangnya. Tapi masih ada hubungannya dengan akademik kan? Akademik Ya. juga butuh struggle ya, perjuangan. Cuma memang lebih ke istilahnya pendidikan Ya. seperti itu. Kalau dari dulu cita-citanya ternyata bukan itu, tapi kita tahan dulu ya. Ya. Kita masih akan buat penasaran pemirsa. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Net TV Sulsel TV masa kini. Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel TV masa kini. Kita kembali ke Sista Wana nih. Nah, berbicara tadi masih dilanjutkan ya, seputar akademik seperti itu. Alasannya tadi udah terjawab bahwa cita-citanya ini kenapa pilih dosen dari orang tua juga, restu dari orang tua ya. Kalau boleh tahu nih kira-kira saat mengajar ya, apa yang dirasakan atau mungkin suka dukanya saat mengajar mahasiswa itu, apalagi kita tahu nih Sista Wana ini masih muda sekali untuk menghadapi siswa-siswi mahasiswi itu yang ternyata seumuran atau bahkan lebih tua, itu gimana tuh? Ya, jadi itu tantangan tersendiri ya buat saya karena bukan lagi kadang, tapi kebanyakan mahasiswa itu ya beda 1-2 tahun sama saya. Bahkan kemarin baru-baru ini saja saya menguji mahasiswa itu yang jauh di atas saya. Jadi kita mau mau tegas juga salah takutnya kan. Jadi ya kita harus profesional saja lah. Betul. Jadi umur nanti urusan belakang lah. Yang jelas kan ini profesionalnya yang Betul. jalan. Kalau untuk suka dukanya, sukanya dulu deh. Sukanya setiap hari ya banyak belajar. Dukanya banyak sih. Dukanya itu mahasiswa bandel itu ya mau gimana lagi, apalagi yang aktivis ya. Jadi ya kita rangkul aja mahasiswanya supaya mereka tidak, maksudnya merekanya kritis tapi tidak mengkritik begitu. Oke. Kalau tidak salah nih sesuai dengan apa yang saya baca nih ya, Sista Wana ini merupakan juga PA, penasehat akademik. Itu bisa sampai ke sana itu seperti apa awal mulanya kok bisa jadi PA? Ya, bisa diceritakan? Dosen penasehat akademik itu memang kita di fakultas itu semua dosen itu diberi tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab sebagai dosen PA. Jadi kita memang dibagi rata untuk menjadi dosen PA. Jadi kayak macam wali kelas gitu kalau di sekolah kan. Jadi ya memang itu sudah tugasnya kita untuk jadi dosen PA. Oh, jadi memang itu salah satu kewajiban ya. Oke, jadi memang bagian daripada job desk. Iya. Kalau bagaimana sih pandangannya nih Sista Wana mengenai sehubungan dengan pandemi ini, di mana begitu banyak aktivitas daring termasuk juga kemahasiswaan, itu sejauh ini bagaimana Sista Wana ini mengakomodir hal itu? Kalau semua orang mungkin bahasanya daring itu kayak tidak sempurna. Cuman mau gimana lagi, keadaan kan yang begini, yang buat seperti ini. Kita cuman menikmati saja prosesnya dan tetap disiplinnya berjalan. Jadi selama memang istilahnya diupayakan untuk lebih efektif saja ya, walaupun memang sedikit banyaknya itu masih kurang. Seperti itu karena tidak ada sentuhan emosional pada saat kita menggunakan daring atau teknologi tidak bertatap muka secara langsung. Iya, kita tahu kan bagaimana kondisinya mereka di rumah, kita juga masing-masing di rumah. Cuman karena keadaan ya mau gimana lagi.
Betul. Seperti itu. Nah kalau nggak salah nih terlibat juga di kegiatan KKN ya, Ya. atau PKK, apa sih bahasa hari ini seperti KKP. itu? KKP ya, Ya. seperti itu. Itu boleh diceritakan nggak sih itu soal KKP ini? KKP kemarin itu sebenarnya baru 1-2 kali ya jadi pendamping KKN sebelum pandemi. Kan sambil kuliah saya tidak terlalu banyak mengambil job di kampus karena memang kalau kita beasiswa ya mengurangi job dari kampus begitu. Oh, dapat program beasiswa? Iya. Ini boleh tahu beasiswanya apa? BPPDN. Itu kepanjangan Beasiswa apa ya? ini bagian Lupa ya daripada saya. negara atau Iya. beasiswa dari negara ya? Ristek Dikti. Stekdikti. Nah kalau misalnya sejauh ini kan aktivitasnya bukan cuman di akademik saja, di organisasi pun ada ya, komunitas dan sebagainya. Boleh disebutkan nggak kira-kira organisasi apa saja nih Sista Wani ini terlibat di dalamnya? Saya 2017 itu bergabung di FDI, Forum Dosen Indonesia, terus Forum Dosen Swasta Perguruan Tinggi, terus saya juga PWII itu Persaudaraan Wanita Inspiratif Indonesia, ITMI Ikatan Dosen Manajemen Indonesia, BPPD Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan terakhir ini saya bergabung di KNPI Goa, DPD KNPI. Luar biasa, Masya Allah. Ini banyak juga ya, tapi kita akan lanjutkan lagi obrolan kita ini semakin menarik, semakin saya pengen ulik apa saja sih yang ada sama kita ya, seperti itu. Pemirsa setia Net TV, bukan perempuan biasa, kita akan kembali usaha jeda berikut ini, stay tune.